Seorang advokat adalah sosok yang diharapkan oleh publik agar mampu membantu, melindungi, mempertahankan hak keperdataan seorang klien secara proporsional dan profesional. Tentu untuk menjadi seorang advokat profesional diperlukan sebuah pelatihan yang sangat spesifik dan pendidikan advokat yang berkelanjutan, dan itu dibutuhkan untuk menciptakan advokat yang handal, profesional, bermartabat, dan berakhlakul karimah. Jurisan Legal Indonesia menyelenggarakan pendidikan profesi advokat angkatan 11 yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Sajono SHMU. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudara yang saya hormati, peserta PKPA DLI yang ke angkatan 11. Saya ucapkan selamat bergabung dan mudah-mudahan nanti tidak ada yang menyumbang ketika PKPA-nya di DLI ya menjadi anggota organisasi DLI. Karena sangat memungkinkan ikut organisasi yang lain, tapi mudah-mudahan konsisten karena PKPA-nya yang memberikan ilmu dari JLI tetap menjadi member of JLI. Ya. PKPK ini nanti Bapak Ibu semuanya berkonsentrasi, mampu menyerap apa yang saya sampaikan, sehingga harapan saya sebagai seorang tutor, Bapak Ibu semua menjadi advokat yang baik, profesional. Oke, terkait dengan hukum acara peradilan tata usaha negara. Satu hal yang Bapak lupa dalam teori hukum, bahwa hukum acara ini adalah sebagai hukum formil. Hukum acara itu sebagai hukum formil. Pengertian dari hukum formil itu adalah hukum yang mengatur tentang tata cara atau prosedur dalam menegakkan hukum materi. Jadi hukum acara ini isinya adalah tata cara atau prosedur dalam menegakkan hukum material. Apa hukum material dari hukum acara peradilan tata usaha negara ini? Hukum materialnya adalah hukum administrasi. Jadi kalau nanti Bapak atau sudah mendapatkan materi tentang hukum acara pidana, berarti adalah hukum formilnya hukum pidana. Hukum materinya kitab undang-undang hukum pidana. Yang disebut hukum acara. Jadi hukum acara adalah hukum yang mengatur tentang prosedur tata cara bagaimana menegakkan hukum material. Karena ini secara teori hukum dimaknai sebagai hukum formil. Lanjutkan, saya selalu membawa materi terkait dengan ilmu hukum itu akan saya ajak memahami hukum itu mulai dari konsep. Mengapa hukum itu ketika didiskusikan, ketika dipikirkan, ketika dipahami itu selalu memulai dari konsep secara teori, bahwa hukum itu yang dimaknai sebagai norma atau kaidah itu terdiri dari konsep. Kenapa dikatakan konsep? Karena konsep itu maknanya adalah definisi, istilah-istilah atau pengertian. Jadi hukum sebagai norma atau kaidah itu di dalamnya terdiri suatu proposisi-proposisi atau terdiri dari pernyataan-pernyataan yang perlu dimaknai, didefinisikan atau diartikan. Atau pengertian istilah. Nah, hukum itu yang dimaknai sebagai norma terdiri dari proposisi-proposisi, pernyataan-pernyataan, di mana pernyataan-pernyataan atau proposisi itu harus dimaknai.
harus diartikan. Salah dalam mengartikan berarti salah dalam menerapkan. Contohnya Bapak Ibu semua, misalnya kita contohkan dalam hukum pidana saja sebagai contoh. Pasal 362 KUHP. 362 itu adalah norma, kaidah. Isi dari norma atau kaidah pasal 362 itu barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hak dikatakan mencuri. Ini adalah pernyataan-pernyataan semua, proposisi-proposisi, karena perlu diartikan apa sih yang dimaksud dengan barang siapa, apa sih yang dimaksud dengan mengambil. Mengambil itu maknanya dengan tepat. Apakah ini sudah bisa dikatakan mengambil? Mengangkat namanya. Apakah ini sudah dikatakan mengambil? Memegang namanya. Bagaimana makna mengambil itu? Ketika memegang barang, dipindahkan dari satu ke tempat lain. Ini belum dikatakan mencuri. Sebelum ada proposisi atau pernyataan dengan maksud memiliki. Kalau pindahkannya tidak memiliki, belum dikatakan mencuri. Saya maksudkan bahwa ternyata norma atau hukum itu sebagai norma terdiri dari pernyataan-pernyataan. Karena itu Bapak Ibu semuanya, kemudian hukum itu berdasarkan sifatnya dikatakan sebagai bersifat abstrak. Karena hanya terdiri dari proposisi. Akan menjadi konkret ketika ada orang yang mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum. Kalau mengambilnya tidak melawan hukum, saya izin Pak, saya ambil ya, bukan melawan hukum. Karena disetujui. Dikatakan melawan hukum ketika saya ambil tidak disetujui atau tidak mendapatkan izin dari pemilik. Namanya melawan hukum. Inilah proposisi yang harus diartikan. Karena itu di dalam pengertian itulah kita harus memulai dari konsep. Tanpa memahami konsep, nonsen, kita akan bisa memahami dengan baik. Karena itu konsep dari hukum acara peradilan tata usaha negara ini kita sedikit memulai dari hukum formil tadi. Ya. Yang pertama adalah peradilan tata usaha negara itu sebagai hukum formil tadi sudah singgung. Kemudian yang kedua, hukum acara ini sebagai batu uji keabsahan prosedur atau tata cara tindakan hukum pemerintah dan sebagai sarana kontrol pemerintah. Ini konsep yang kedua. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Norma-norma, aturan-aturan yang terkandung di dalam hukum acara ini sebagai dasar untuk menguji sah atau tidaknya tindakan hukum oleh pemerintah. Ketika tindakan hukum oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan norma yang diatur, karena itu tindakannya dikatakan tidak sah atau onreh mata. Dan karena itu di sini tindakan yang dilakukan di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan termasuk menyelesaikan sengketa administrasi di peradilan tata usaha negara harus mendasarkan pada prosedur yang ditetapkan di dalam undang-undang. Disinilah undang-undang sebagai batu ujinya. Oh, ternyata dalam penegakan hukum bertentangan dengan undang-undang. Berarti tidak sah tindakannya dilakukan. Dan sebagai sarana kontrol pemerintah, eksistensi peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi itu sebagai forum untuk menguji terhadap sah atau tidaknya tindakan pemerintah. Karena itulah di dalam peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi ini, ketika rakyat atau badan hukum privat
swasta merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan pemerintah, diberikan hak untuk menggugat pemerintah. Di mana forum yang untuk menyelesaikan gugatan itu? Yaitu berada di lembaga peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi. Ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bahwa di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara itu sendiri juga memberi hak atau wewenang pada peradilan. Artinya apa? Bahwa hak dan kewenangan eksistensi atau keberadaan peradilan tata usaha negara ini ada di dalam hukum acara. Inilah yang kemudian dimaknai dalam teori hukumnya sebagai suatu kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara. Jadi kewenangan yang absolut, karena nanti ada kewenangan yang alternatif. Kalau ini sengketa tentang keputusan dan tindakan pemerintah, menjadi kompetensi absolut hukum tata negara atau peradilan tata negara atau peradilan administrasi, maka ketika ada yang meminta gugatan ganti rugi terkait dengan hutang piutang karena beban prestasi, tidak bisa dibawa ke peradilan tata usaha negara. Berarti itu pada peradilan umum. Ini yang terkait dengan pemberian hak atau kewenangan pada peradilan. Jadi terkait dengan peradilan tata usaha negara ini, wewenangnya terbatas pada mengadili terhadap adanya sengketa antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi mengadili sengketa antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, kemudian dalam kedudukan hukumnya bagaimana? Terkait dengan sengketa administrasi. Subjek hukum di dalam sengketa hanya ada dua, masyarakat atau rakyat dengan pemerintah. Rakyat sebagai subjek hukum pemohon atau penggugat, sedangkan pemerintah atau jabatan pemerintah berkedudukan hukum sebagai termohon atau tergugat. Yang boleh dipahami bahwa jadi kalau menggugat tentang sengketa antar rakyat, bukan tempatnya di PT UN. Pemerintah menggugat rakyat, bukan di PT UN. Jadi forum peradilan tata usaha negara itu hanya memberikan peluang atau hak rakyat untuk menggugat pemerintah. Apabila tindakan pemerintah itu, ini saya jelaskan, bertentangan dengan asas legalitas dan bertentangan dengan asas-asas hukum yang lain. Jadi mulai bangun dapat semuanya bahwa kalau juga di PT UN ini proses sengketa administrasi, yaitu terkait dengan keputusan atau tindakan pemerintah yang merugikan kepentingan rakyat, baik secara individu maupun badan hukum. Badan hukum itu privat. Kalau Bapak sebagai pejabat badan hukum publik atau juga pejabat pemerintah tidak bisa menggugat sesama kepada rakyat atau sesama pejabat pemerintah di PT UN, tidak bisa. Hanya rakyat menggugat kepada pemerintah. Itu yang dipahami. Dan jangan sampai nanti memasukkan gugatan seorang advokat keliru. Wah, ini bukan kompetensi absolut dari peradilan administrasi atau tata usaha negara. Kemudian konsep hukum acara PT UN atau peradilan tata usaha negara yang keempat adalah hukum acara ini sebagai norma fundamental dalam penegakan hukum material tadi saya katakan, yaitu hukum administrasi. Perlu Bapak Ibu ketahui di awal penyampaian materi saya ini bahwa hukum material dari hukum administrasi ini yang pertama ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kebuatan pertama, dan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan berikut. Artinya apa Bapak Ibu semuanya?
bahwa hukum material dari hukum administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara ini ada dalam satu undang-undang. Ini ada dalam satu undang-undang. Itu nomor 5 tahun 86, ya, 9 2004 dan 51 2009. Jadi satu. Berbeda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana itu normanya diatur dalam KUHP sebagai delik umumnya dan juga diatur secara terpencar di luar KUHP sebagai lex spesialis. Sedangkan hukum acaranya berdiri sendiri, terpisah. Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Itu kalau hukum pidana. Tapi untuk hukum administrasi jadi satu dari undang-undang. Jadi undang-undang nomor 5 tahun 86 ya, nah, di samping yang ada dalam satu undang-undang ini, pada tahun 2014 pemerintah dan negara melalui proses pembentukan hukum lahir Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ya, ini contohnya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Nah, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ini juga sebagai hukum material. Juga sebagai hukum material. Hukum acara pidana. Artinya apa, Bapak Ibu semuanya? Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 itu sebagai hukum material yang juga penegakan hukumnya menjadi tanggung jawab dari peradilan tata usaha negara. Dalam tanda kutip kompetensinya. Ya, nanti karena ini ada dua ini. Dan logisnya banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 ini dengan hukum acara atau hukum material yang ada dalam Undang-Undang 56 ini banyak yang tidak sama. Tidak sama. Ini sudah banyak kajian-kajian yang dilakukan dan atau juga saya menjadi promotornya. Ini terkait konsep hukum acara peradilan tata usaha negara. Kemudian Bapak Ibu semuanya ada yang paham ini, saya menampilkan juga semua materi selesai tadi. Betul, baik. Sampai nanti kita. Kenapa di sini ada kata-kata peradilan tata usaha negara? Sedangkan yang ditegakkan itu hukum materinya adalah hukum administrasi. Terjadi suatu kesimpang siuran atau overlapping. Yang ditegakkan hukum administrasi, tetapi peradilan tata usaha negara. Ada sejarah yang tidak sinkron, Bapak Ibu semuanya. Pada tahun 1970, lahir atau dibentuk Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman di tahun 70. Nah, kemudian di dalam pasal 10 Undang-Undang 14 tahun 2070 itu dirumuskan jenis-jenis peradilan di Indonesia di tahun 70. Antara lain peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan yang keempat peradilan tata usaha negara. Artinya apa? Belum menikah, belum punya anak, tapi sudah diberi nama. Kebetulan namanya ini nama laki-laki, sedangkan yang lain perempuan, tetap diberi nama laki. Karena apa? Konsep tata usaha negara dengan konsep administrasi berbeda. Tata usaha terkait dengan surat menyurat, keadministrasian umum. Tapi kalau administrasi adalah artinya pemerintahan. Jadi hukum pemerintahan penegaknya di peradilan pemerintah. Nah, namun kemudian diberi nama lah Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 dengan nama Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan pasal 10 tadi. Jadi konsisten pasal 10. Namun kemudian di dalam undang-undang itu di akhirnya pasal 144 Undang-Undang nomor 5 tahun 86 dianulir
peradilan tata usaha negara ini juga disebut sebagai peradilan administrasi ya. Jadi mengakui bahwa peradilan tata usaha negara disamakan dengan peradilan administrasi. Walaupun di dalam konsep hukumnya secara akademis itu memiliki makna yang berbeda. Tapi kita juga lah akui dan ikuti saja. Tapi secara akademis tidak bisa. Oke, ini terkait dengan konsep hukum antara peradilan tata usaha negara. Kita lanjutkan pengertian hukum acara PTUN atau peradilan administrasi. Apa makna dari hukum acara PTUN? Adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bersengketa. Ini yang digarisbawahi, bersengketa berperkara di pengadilan tata usaha negara serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak subjek hukum baik itu penggugat maupun tergugat yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa administrasi atau sengketa pemerintah. Bapak Ibu semuanya, jadi di peradilan tata usaha negara ini sesuai maknanya bahwa tata cara bersengketa. Jadi kalau nanti akan mensengketakan pemerintah harus dilihat bagaimana tata urutnya. Ya, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Kemudian makna dari sengketa administrasi atau sengketa pemerintah. Kalau tadi itu adalah makna dari hukum tata usaha negara atau hukum acara tata usaha negara. Sekarang makna sengketa. Yang dimaksud sengketa administrasi atau juga disebut sebagai sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Bidang tata usaha negara ini nanti akan saya tegaskan bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah ini yang masuk dalam bidang tata usaha negara. Jadi keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun tindakan-tindakan yang secara konkret dilakukan oleh pemerintah. Antara orang itu per orang, ya, misalnya kepentingan Bapak ini dirugikan dengan keputusan paripurna. Di orang, saya membuka keputusan paripurna yang dirugikan. Atau badan hukum perdata, yang perlu digarasi badan hukum perdata. Jadi badan hukum publik tidak diberikan hak sengketa. Badan hukum perdata ini adalah ada koperasi, ada perseroan terbatas PT, ada organisasi yang memiliki ADART dan lain sebagainya. Itu badan hukum perdata. Nah, maupun antara badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Artinya apa? Orang per orang atau badan hukum tadi selaku penggugat ya meminta kepada badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Reasoningnya apa yang menjadi gugatan? Sebagai akibat dikeluarnya keputusan tata usaha negara dan atau tindakan pemerintah yang berdasarkan hukum publik. Jadi tindakan pemerintah berdasarkan hukum publik, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku. Ini yang saya tegaskan Bapak Ibu semuanya, bahwa tergugatnya adalah badan, lembaga atau institusinya ataupun pejabat tata usaha negara, misalnya wali kota, gubernur, kepala dinas pertanahan, dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah makna dari sengketa administrasi. Sekarang kita masuk pada keberadaan peradilan tata usaha negara. Keberadaannya. Terkait dengan keberadaan dari peradilan tata usaha negara ini, saya memformulasikan atau merumuskan beberapa konsep. Yang pertama adalah adanya pengaruh dari negara hukum. Jadi negara hukum sekarang ini secara teori terdiri dari dua.
yang berkembang, yaitu negara hukum rule of law yang berkembang di negara Amerika, Inggris, dan negara bagiannya, termasuk Australia, Singapura itu rule of law, Malaysia, walaupun negara tetangga. Nah, dan negara hukum Reichstag yang berkembang di Eropa kontinen, Prancis, Belanda, Inggris, Belgia, Jerman, Italia, dan itu Eropa kontinen. Nah, Indonesia adalah merupakan bagian dari negara hukum yang eksistensinya dibangun dari Eropa kontinen. Jadi kita mengikuti negara hukum Reichstag. Maka dulu dalam Undang-Undang Dasar 45 dituangkan Indonesia adalah negara hukum Reichstag, bukan Marstat. Sekarang dengan adanya perubahan sudah tidak masuk hanya negara hukum, tapi cerminan dan nafasnya masih negara hukum Reichstag. Nah, di dalam negara hukum Reichstag, Bapak Ibu semua, di situ ada ciri-ciri dan karakter. Yang ciri-ciri serta karakternya itu berbeda dengan negara hukum Anglo-Saxon, rule of law tadi. Ciri-ciri negara hukum Reichstag, salah satunya ciri yang terakhir adalah adanya peradilan administrasi. Berarti kalau negara hukum itu dinyatakan sebagai negara hukum Reichstag, berarti harus ada peradilan administrasi. Bisa kita flashback, Bapak Ibu semua. Indonesia, kata Bapak Ibu saya dan Mbah saya, merdeka tahun 1945 kan itu kan? Indonesia merdeka tahun 1945 dan menyatakan ketika setelah merdeka dibentuklah Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, di situ diakui bahwa negara hukum Indonesia ini adalah Reichstag. Bahkan di dalam penjelasannya jelas sekali. Nah, tetapi Bapak Ibu semuanya, peradilan administrasi atau peradilan negara itu baru dibentuk tahun 1986. Berarti dalam kurun waktu 40 tahun tidak ada peradilan administrasi. Bagaimana kemudian untuk memenuhi hak-hak dan kepentingan rakyat yang timbul akibat dari tindakan pemerintah? Tidak bisa, tidak diberikan tempat. Ini kan akhir-akhir ini saja, setelah reformasi lah, baru kemudian terbangun. Sebenarnya sebelum reformasi tahun 86 itu sudah harus ada, tetapi belum bisa diterima dengan baik. Karena itu kalau kita bicara secara sedikit ekstrim, Bapak Ibu semuanya, eksistensi peradilan administrasi negara ini sebenarnya merugikan pemerintah. Karena apa? Yang digugat itu selalu pemerintah. Sehingga di dalam konsepnya atau sifatnya ini ada ketidakrelaan pemerintah yang memberikan peluang pada masyarakat untuk menggugat. Ini sebenarnya. Karena itu nanti dalam norma demi normanya, terutama dalam pasal 116 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini, di situ terkait dengan eksekusi putusan. Ini melontar ke belakang, eksekusi ke depan. Eksistensi keputusan pengadilan yang inkrah atau memiliki kekuatan tetap, siapa eksekutornya? Eksekutornya diserahkan pada pejabat pemerintah itu sendiri. Bagaimana yang kalah suruh mengeksekusi sendiri? Ya kalau mau, kalau nggak mau. Dan ending daripada ketidakmauan untuk mengeksekusi itu, endingnya terakhir setelah melalui proses, rakyat bisa minta ketua pengadilan untuk memperingatkan, oke, tetap tidak mau misalnya kan. Setelah itu dikenakan dwangsom, uang paksa, dan sanksi administrasi. Siapa yang mengenakan uang paksa tidak jelas. Yang menjatuhkan sanksi pada pejabat yang tergugat kalah tadi juga tidak jelas apa. Atasannya tidak ada kejelasan. Setelah itu baru kemudian tidak mau melaksanakan eksekusi putusan itu dimuat di dalam media massa yang terkenal di daerah itu. Dan di sini Jawa Pos,
Setelah itu, ya sudah. Tetap nggak melakukan, ya sudah. Ini yang kesannya ada pendapat atau paradigma masyarakat bahwa putusan tata usaha negara seolah mandul. Padahal tidak sebenarnya dalam teorinya. Hanya pelaksana eksekusinya itu membutuhkan kesadaran pejabat yang dikalahkan. Dan itu sebagai eksekutor. Misalnya saja, Bapak ini sebagai pejabat digugat oleh masyarakat. Dan ini gugatannya dikabulkan, diterima. Harus mencabut keputusan yang dikeluarkan. Tapi kalau tidak mau mencabut, lain dengan eksekusi bidang hukum yang lain. Kalau agama, kalau eksekusi putusan pidana, jelas jaksa. Nggak mau jaksa, perdata, panitera, jelas. Ditetap pengadilan. Kalau ini tidak, diserahkan kepada ini Bapak Ibu semua yang terkait dengan pengaruh hukum tadi memang sangat kurang konsisten negara Indonesia ini, ya. Karena harus ada peradilan administrasi dan baru berbentuk peraturan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan cita-cita negara hukum. Negara hukum Reichstag bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Ini cita-cita negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi ini cita-cita hukum negara welfare state. Di dalam negara welfare state selalu akan penyelenggaraan negara pemerintah ditujukan pada kesejahteraan rakyat. Jadi disinilah kemudian rakyat diberikan suatu hak untuk mempersoalkan ketika kepentingan kesejahteraannya terganggu atau dirugikan oleh tindakan pemerintah. Kemudian yang berikutnya, pemerintah diberi wewenang melakukan tindakan pemerintahan yang dapat memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini perlu dikontrol, maka perlu peradilan administrasi. Kemudian terdapat kemungkinan benturan kepentingan antara warga negara dengan pemerintah yang kemudian disebut sebagai sengketa, sehingga perlu adanya peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikan perkaranya sengketa dimaksud. Ini kita terangkan keberadaan peradilan administrasi atau peradilan negara. Ya, apa yang menjadi landasan hukum terkait dengan PT-UN tadi, terkait dengan kompetensi atau kewenangannya? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tadi saya sebutkan, yang dirubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2004 dan dirubah lagi yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 itu yang signifikan yang pasal 53, sedangkan 51 Tahun 2009 itu hanya cara-cara menjadi hakim. Jadi tidak semuanya dirubah. Kemudian yang berikutnya adalah Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Ini yang terakhir saya sampaikan tadi, Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang lembaga pemerintahan. Dan peraturan pelaksanaan tentang undang-undang ini, dan terakhir beberapa aturan teknis dalam surat edaran Mahkamah Agung maupun peraturan Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Ini mengikat, ya. Seperti contohnya kalau kita bicara tentang bagaimana pertanggungjawaban kejahatan korporasi, ternyata memanai korporasi itu bertanggung jawab secara pidana berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016. Saya seperti itu. Jadi artinya memiliki kekuatan mengikat sebagai norma. Yang perlu dipahami dan diketahui asas-asas hukum dalam peradilan tata usaha negara. Asas-asas hukum ini Bapak Ibu semuanya ada di belakang atau di balik norma. Ada di balik aturan hukum asas ini, tetapi harus dipedomani di dalam menerapkan norma. Karena itu di dalam menerapkan norma tidak boleh bertentangan dengan asas yang berlaku. Konsekuensi hukum dan konsekuensi logisnya, apabila di dalam penerapan norma bertentangan dengan asas hukumnya, maka tindakan dalam penegakan norma itu mengandung cacat. Cacat hukum itu ada 3, cacat kewenangan, cacat prosedur, dan cacat substansi atau isi. Tindakan yang dilakukan. Ini asas. Dengan demikian, asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang dirumuskan secara luas
yang menjadi pedoman dalam penerapan hukum. Saya ulangi, menjadi pedoman dalam penerapan hukum. Asas hukum berada di belakang norma atau kaidah dan dalam sistem hukum yang masing-masing menunjukkan proses hukum. Asas hukum itu ada asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum itu berlaku untuk semua bidang hukum, tetapi asas hukum khusus hanya mengikat dan berlaku pada bidang hukum-hukum tertentu saja. Asas hukum pidana tidak berlaku dalam asas hukum administrasi dalam bersifat khusus. Tidak berlaku dalam asas hukum perdata. Tetapi kalau asas yang bersifat umum berlaku di hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi. Misalnya saja asas retroaktif. Berlakunya hukum tidak boleh surut atau mundur. Nah, ini untuk semua hukum ini. Asas. Jadi hukum dibuat tahun 2023 tidak boleh berlaku tahun 2013, tidak boleh. Mulai sekarang ke depan. Ini retroaktif. Itu untuk semua. Asas equality before the law, persamaan di depan hukum, itu asas umum, jadi untuk semua bidang hukum. Ini yang perlu dipahami. Dan masih banyak lagi nanti. Cari Bapak Ibu semua sendiri. Nah, sekarang kita menunggu asas hukum yang berlaku dalam hukum tata usaha negara saja atau hukum pemerintahan. Ini yang perlu dipahami. Asas gugatan ini pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan yang telah dikeluarkan dan yang menjadi objek sengketa, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat. Dan itu nanti kalau ada kepentingan besar, gugatan yang diminta oleh pemohon atau penggugat itu bisa dengan acara singkat itu nanti. Tapi yang perlu diketahui Bapak lebih dulu adalah gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan KTU. Mengapa demikian Bapak Ibu semuanya? Keputusan tata usaha negara, tindakan tata usaha negara atau pemerintah berdasarkan kewenangannya melekat asas presumptio justae causa atau vermoeden van rechtmatigheid. Artinya keputusan atau tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan kewenangan dianggap sah sebelum adanya pembatalan. Jadi dianggap sah. Maka di sini walaupun digugat, ini sah. Buktikan dulu sampai putusan. Jadi tidak menunda pelaksanaan kecuali ada kepentingan. Misalnya saja kepentingan dari pemohon terkait dengan keputusan tentang izin tambang. Mungkin terjadi begini. Bapak ini mengajukan izin tambang, diberikan izin oleh pemerintah. Lokasinya A. Bapak B ini juga mengajukan ke pemerintah, diberikan izin, lokasinya A. Sama, ya kan? Berarti kan pemerintah mengeluarkan izin double dalam satu pemberian. Salah satu memenuhi hak gugat. Misalnya Bapak ini yang menerima lebih dulu, menggugat kepada pemerintah yang mengeluarkan izin itu agar milik B dibatalkan, kan? Dibatalkan. Nah, karena ini kalau tidak diminta adanya kepentingan ini, ya, kepentingan ini, sampai menunggu putusan itu inkrah, habis ditambang, izin tetap ada. Kalau tadi presumpsi justae causa tadi, nambang terus dianggap sah kok. Nanti putusan sudah habis walaupun menang, udah habis mau apa? Nah, itu. Dalam konteks yang seperti ini, Bapak A ini bisa meminta karena ada kepentingan yang mendesak agar walaupun itu sah, maka dibekukan atau tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya putusan. Paham ya? Ini yang dimaksud adanya kepentingan mendesak. Kalau tidak, ini habis ditambang, menang percuma, barangnya udah habis. Kemudian yang berikutnya adalah asas audi et alteram partem.
Artinya adalah kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat harus didengar, harus diperiksa. Mengapa mengeluarkan keputusan double? Waduh, khilaf FAO dan kadang hukum. Atau bertanya semua pertanyaan baik, mana mengeluarkan keputusan kok khilaf? Sudah mengeluarkan A kok tidak dicek lagi, ternyata B mendapatkan suatu izin juga. Kemudian yang berikutnya adanya asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis dalam pemeriksaan di peradilan yudek faksi maupun mahkamah agung. Peradilan yudek faksi adalah peradilan tingkat pertama, Bapak Ibu semuanya. Jadi peradilan tata usaha negara yang di Surabaya dan di Juanda itu yudek faksi. Peradilan negeri yudek faksi. Peradilan tipikor bagian dari peradilan umum yudek faksi. Artinya apa? Pada tingkat pertama yang memeriksa suatu perkara. Karena apa? Pada tingkat pertama itulah mengumpulkan fakta-fakta hukum dari yang berkepentingan, penggugat maupun tergugat. Karena itu berdasarkan sifatnya disebut sebagai yudek faksi, ya, peradilan fakta. Nah, asas kesatuan beracara artinya terkait dengan peradilan tata usaha negara nanti terstruktur juga dalam peradilan tata usaha negara. Jadi misalnya dalam tingkat yudek faksi itu keberatan atas putusan, tidak bisa bandingnya di pengadilan negeri, tetapi harus ada di pengadilan tinggi Surabaya, tetapi juga harus ada pada pengadilan tinggi tata usaha negara. Sampai dengan nanti kasasinya di Mahkamah Agung, ya, bidang tata usaha negara. Ini kesatuan beracara. Jadi tidak bisa, oh tidak diterima kemudian keberatan. Wah, ini jelas ini pengadilan tinggi tata usaha negara ada bahasa yang sekarang itu masukkan angin ini. Milih aja di pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, peradilan dalam peradilan umum, nggak bisa. Jadi kesatuan beracara sampai ke mahkamah. Oke, lanjutkan. Asas yang berikutnya adalah ini asas kekuasaan kehakiman, menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak asing lagi. Asas peradilan berlaku, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, ini asas umum. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan atau ultimum remedium. Sengketa administrasi sedapat mungkin diupayakan dulu penyelesaian melalui musyawarah mufakat atau banding administrasi. Jadi dalam peradilan tata usaha negara itu bukan premium remedium. Artinya ketika ada suatu perkara dalam konteks sengketa administrasi, sebelum adanya suatu proses pemeriksaan di pengadilan, ini sedapat mungkin diupayakan dulu banding administrasi. Pengertian banding administrasi ini, Bapak tadi kan menggugat keputusan yang dikeluarkan oleh B, ya. Yang mengeluarkan B itu dikirimi surat atau A itu meminta agar izin yang dikeluarkan terhadap B ditinjau kembali. Karena apa? Pada tahun sekian telah mengeluarkan izin pada lokasi yang sama kepada A agar ditinjau kembali. Nah, ini yang disebut banding administrasi. Apabila kemudian pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin itu menerima banding administrasi ini, maka otomatis dicabut. Atau kedua-duanya dengan tekniknya dipanggil dulu dan ternyata kemudian dicabut. Berarti musyawarah mufakat itu terus ada titik temu. Tidak ultimum remedium, langsung gugatan ke pengadilan. Itu maksudnya. Jadi upaya banding administrasi dulu. Ada pegawai yang dipecat oleh wali kota, konfirmasi dulu pegawai itu. Bagaimana wali kota saya dipecat tanpa melalui pemeriksaan ini? Oke, kalau gitu pemecatan cabut, berarti selesai. Tidak perlu langsung A menggugat ke pengadilan administrasi. Ini yang disebut banding administrasi. Jadi upaya untuk musyawarah untuk menyelesaikan itu kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan atau izin ini. Karena apa? Dalam asas hukum administrasi,
bahwa terhadap pejabat atau lembaga yang mengeluarkan keputusan atau tindakan ini berwenang untuk mencabut keputusan atau tindakan yang dikeluarkan. Atau kesatuan yang lebih tinggi, organisasi yang lebih tinggi yang membawa itu. Misalnya BPN Surabaya, ketika ada banding administrasi tidak bisa memutus, tetap menyatakan bahwa B itu sah, misalnya saja. Tapi kemudian banding melalui Kanwil, ternyata Kanwil memutus mencabut terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh kota atau kabupaten. Nah, ini misalnya, itu jenjang. Kalau itu sudah berhasil berarti tidak ada upaya sengketa di pengadilan. Inilah yang dimaksud mendapatkan keadilan ultimum remedium. Ya. Itu terakhir, gugatan itu terakhir. Karena pada dasarnya berwenang. Keputusan atau tindakan itu dapat dibatalkan hanya ada dua, dari pencabutan pejabat atau lembaga yang mengeluarkan atau dari putusan pengadilan. Tapi kalau menyabet tidak bisa, tidak ada kewenangan untuk membatalkan, tidak bisa. Atau dibatalkan sendiri oleh A, tidak bisa. Oke, kita lanjutkan. Asas objektivitas, hakim atau panitia apabila terikat hubungan saudara semenjak sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, penasihat hukum atau antara hakim dengan panitera atau hakim dan panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau langsung, maka dia harus mengundurkan diri. Ini jelas objektivitas. Jadi tidak boleh kemudian hakim ada hubungan dengan tergugatnya. Atau karena apa? Ternyata ini pejabatnya, kepala dinasnya, menantunya. Nah, ini berarti ada kepentingan. Ini harus mundurkan diri, hakim tidak boleh. Harus ganti hakim yang tidak ada kepentingan. Itu asas objektivitas itu sebagai asas umum semua peradilan. Berikutnya, asas mengikat objek atau erga omnes. Sesuai dengan asas ini, putusan peradilan tata usaha negara bukan hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja, melainkan mengikat siapa saja atau publik. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Ketika putusan yang dikeluarkan atau keputusan dari pengadilan yang dikeluarkan itu ada hubungan atau keterkait dengan yang lain, maka mengikatnya putusan itu tidak hanya pada penggugat dan tergugat, tetapi pihak lain itu tadi ikut terikat. Contohnya saja, A menggugat terkait dengan pembatalan sertifikat. Karena apa? Dengan sertifikat ini sebenarnya sebelumnya terjadi jual beli dengan B, ya, penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh B ini tidak sah karena belum dibayar lunas, misalnya ada. Jadi ada sengketa keperdataan. Tapi kemudian sertifikat itu terbit dengan akta jual beli yang belum dibayar lunas tadi oleh B dijual kepada C. C selaku pemegang sertifikat terakhir adalah pihak ketiga. Nah, disinilah karena merasa belum dibayar lunas dan kemudian dalam jual belinya itu terbukti bahwa belum dibayar lunas, ternyata sertifikat itu sudah sampai ke tangan C. Disinilah terkait dengan pembatalan sertifikat tadi tidak hanya berdampak pada B yang saja, tetapi C pun juga harus berdampak. Berarti kalau nanti dikabulkan berarti batal sertifikat itu karena adanya cacat hukum. Maka sertifikat yang dipegang oleh C itu tidak memiliki kekuatan hukum. Ini yang dimaksudkan. Jadi mengikat semua saja, termasuk pejabat publik. Karena BPN itu adalah sebagai suatu lembaga publik. Nah, terkait dengan putusan itu ada kewajiban menarik terhadap sertifikat yang telah diberikan tadi. Contohnya Pak ya, terkait dengan asas erga omnes ada 3 ya. Seharusnya tidak mengenal intervensi. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara ini, pihak ketiga yang berkepentingan ini
bisa memposisikan diri, bisa memposisikan diri sebagai tergugat intervensi. Karena yang dibatalkan itu adalah permohonan dari dari A kepada pemerintah dengan penerbitan yang diajukan oleh B, tapi sudah dikuasai C. C ini berposisi ketika sidang menjadi tergugat, seolah-olah menjadi pemerintah. Ini karena berkepentingan. Maka di sini langsung saya nyatakan sebenarnya tidak mengenal intervensi. Karena apa? Kalau pihak ketiga ini mendudukkan diri sebagai tergugat, bertentangan dengan asas. Ini kan bukan pejabat pemerintah. Ini Bapak ya. Tergugatnya adalah pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah. Kalau ini kan masyarakat, berarti asasnya masyarakat menghadapi masyarakat. Ini yang tidak boleh. Maka di sini langsung saya nyatakan seharusnya tidak mengenal intervensi. Tetapi di dalam undang-undang dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 ini, pihak ketiga dapat memposisikan sebagai tergugat intervensi atau penggugat intervensi. Kalau penggugat no problem. Karena mempertahankan sampai BPN kalah, otomatis sertifikatnya dicabut. Maka saya bagi tergugat, saya akan melawan. Nah, itu. Tapi akhirnya melawan sesama masyarakat yang dalam konsep peradilan terhadap negara di subjek hukum tidak boleh. Nah, ada suatu pertentangan. Ini pemberitaan di sini. Kemudian yang berikut untuk asas RKUNES, putusan peradilan tata usaha negara diumumkan di media massa. Ini yang terakhir, tadi saya singgung. Tidak harus dalam pasal 116 ayat 5. Sudah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2004. Sebenarnya lebih menguntungkan bagi rakyat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Tetapi justru dirubah tidak menguntungkan, Pak. Jadi terakhir diumumkan di media massa. Kalau yang Nomor 5 Tahun 86 ya, itu apabila pihak tergugat tidak mau mengeksekusi putusan, maka penggugat ini minta kepada pengadilan atau ketua pengadilan mengirim surat kepada presiden. Nah ini, bagaimana pejabat ini tidak melaksanakan putusan? Mengapa kepada presiden? Karena presiden adalah sebagai kepala pemerintahan. Itu yang Undang-Undang 5 Tahun 86. Dan tembusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi ini letak tidak relanya di situ. Dirubah sekarang. Cukup tidak pada presiden maupun DPR, tapi cukup pada media massa. Ini apa ini? Kemudian yang berikutnya adalah asas praduga rematik dari sudah ya. Bahwa setiap keputusan harus dianggap sah, gugatan tidak menunda, kemudian pembatalan bersifat ex-non hanya berlaku untuk waktu yang akan datang. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, terkait dengan praduga sah tadi, di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa keputusan yang telah dikeluarkan itu dianggap sah sampai dengan belum adanya pembatalan. Walaupun proses sidang tetap dianggap masih sah. Kemudian gugatan yang diajukan oleh masyarakat atau rakyat tidak menunda pelaksanaan keputusan atau tindakan itu dijalankan. Ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini terkait dengan praduga rematik bahwa hanya berlaku untuk waktu yang akan datang. Jadi keputusan pengadilan atau putusan pengadilan itu hanya berlaku sejak diputuskan, tidak bisa berlaku surut. Maka tadi saya katakan, kalau kemudian izin tambang itu tidak diminta karena dalam keadaan mendesak, penambangannya selesai habis sampai nunggu putusan. Nah, disinilah kalau mengikuti putusan itu baru tahun 2025, Pak. 2 tahun ditambah hampir sudah. Nah, karena itu ada suatu peluang untuk menyampaikan bahwa ini dalam keadaan mendesak dan ada kepentingan dari penggugat. Karena asas ini yang kemudian mendasari putusan itu hanya berlaku setelah putusan dan ke depan, bukan surut. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, yang berikut adalah asas pembuktian bebas. Hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan. Ini asas di dalam hukum
acara peradilan tata usaha negara. Kalau hukum perdata, hakim hanya menunjuk kepada pemohon atau penggugat untuk membuktikan. Karena itu ketika penggugat menyampaikan dalil-dalilnya, maka pemohon atau penggugat itu harus mampu membuktikan. Ini kalau perdata. Pidana yang harus membuktikan adalah wakil negara atau pemerintah, yaitu jaksa, yang harus membuktikan. Tetapi kalau hukum acara peradilan tata usaha negara, hakim yang menentukan, pemohon, penggugat, kamu harus bisa membuktikan, atau tergugat, kedua-duanya harus bisa membuktikan. Ini tergantung hakim. Ya, mana yang dipilih. Kemudian di sini terkait dengan yang sebelumnya, asas hakim aktif, artinya bahwa hakim ini di dalam mengungkap kebenaran hukum terkait dengan dalil yang diajukan oleh penggugat ataupun jawaban-jawaban dari tergugat, maka hakim aktif menggali kebenaran tentang dalil yang disampaikan oleh para pihak. Ini yang dimaksud bahwa asas hakim aktif. Kenapa ada istilah asas hakim aktif, Bapak Ibu semuanya? Karena ada asas hakim pasif. Hakim pasif itu hakim tidak akan mencari dalil-dalil lain di luar dalil yang disampaikan penggugat, khususnya dalam perkara perdata. Jadi dalil-dalil yang disampaikan penggugat harus dibuktikan semuanya. Dan apa petita atau permohonan dari penggugat? Pemohonannya misalnya tentang bahan penetrasi, minta utangnya 100 juta, membayar 125 juta. Hakim di dalam memutus suatu perkara sebagai wasit tidak boleh melebihi dari permintaan atau petita. Kalau mintanya 125 ya jangan dikos 150, karena saya mengendal waktu sidang mempersulit, jangan gitu ya. Kalau yang diminta 125 dengan pertimbangan hakim kurang dari 125 masih boleh. Tapi melebihi itu bisa. Ketika hakim memutus di luar permintaan itu, maka bertentangan dengan asas ultra petita. Maka dalam hukum perdata tidak boleh walaupun, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, di dalam peradilan agama, itu adalah bagian dari peradilan perdata, ada putusan yang banyak ultra petita. Misalnya A dengan B suami istri, B mengajukan cerai. Itu saja. Dari cerai ada yang dimaksud. Tapi kemudian hakim membagi gono gininya, sedangkan itu tidak diminta. Kemudian permohonan ditolak karena pembagian gono gini belum selesai. Ini namanya ultra petita. Ini yang terkait dengan asas hakim aktif. Jadi di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara hakimnya aktif. Kalau waktunya ya Pak, ingat kan? Kalau saatnya. Ya, kalau masih, alhamdulillah masih 2 jam. Kemudian kita berbicara pada pasal 58, Bapak Ibu semuanya, bahwa di sini hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak, yaitu penggugat, yaitu masyarakat atau badan hukum tadi, dan tergugat atau pejabat pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk datang menghadap, meskipun telah diwakili oleh kuasa. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau mewakili kuasa hukum, baik itu pemohon atau penggugat atau tergugat, ketika hakim memerintahkan untuk dihadirkan kedua pihak untuk ketemu, nah ini jangan ditolak, karena memang ada suatu asas dalam pasal 58. Ya. Di dalam konteks hukum acara peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara yang perlu diketahui, sebenarnya hukum administrasi ini kualifikasinya atau sifatnya itu hukum publik. Hukum publik hampir sama dengan hukum pidana. Tetapi sifat itu tidak konsisten. Karena apa? Di dalam penegakan hukum administrasi, dengan memberi kompetensi peradilan administrasi tadi atau tata usaha negara, di dalam prosedur pemeriksaan sidang pengadilan menggunakan konsep-konsep hukum perdata.
Jadi nanti rekan-rekan semua kalau hadir dalam sidang di peradilan tata usaha negara tidak perlu pakai toga. Ini kan perdata, boleh pakaian biasa ini, pakai jaket JRI. Jadi bukan peradilan seperti hukum publik pidana. Sedangkan sifatnya adalah hukum publik. Kemudian yang kedua, pada saat sidang itu nanti akan ada suatu acara dismissal. Acara dismissal. Artinya apa? Antara penggugat dan tergugat itu diketemukan. Penggugat ditanya alasan-alasan menggugat, dalil gugatan itu. Kemudian tergugat ditanya, benarkah mengeluarkan seperti ini? Kalau kemudian di dalam dismissal itu dinilai hakim, wah ini bukan objek sengketa, ini harusnya di pengadilan negeri, maka di dalam dismissal itu hakim akan mengeluarkan keputusan, ya, bahwa bukan merupakan kompetensi peradilan administrasi. Dismissal ini, Bapak Ibu, kalau kita tarik ke dalam hukum acara perdata, merupakan bagian dari mediasi. Jadi hukum publik tapi menggunakan acara mediasi. Hakim sebagai mediator. Ini yang saya maksudkan. Jadi hukum publik tapi dalam penegakannya menggunakan sifat hukum perdata. Nah, apabila di dalam dismissal itu nanti ternyata hakim menilai dengan keputusannya bahwa memenuhi ketentuan dalil-dalil yang disampaikan tadi, maka dilanjutkan kepada acara persiapan. Gugatan-gugatan yang masih kurang supaya ditambah. Nah, ini kan, tambahkan ini, kan? Nah, setelah itu baru kemudian masuk dalam persidangan, sidang dibuka. Nah, kalau sudah dibuka ini sudah proses persidangan sampai dengan putusan. Nah, persidangan itu akan masuk pada acara cepat atau biasa tergantung pemohon. Kalau nanti ada kepentingan yang saya sampaikan tadi, kalau keputusan tidak dihentikan dulu, akan ada kerugian yang lebih jauh, meminta sidang dengan acara cepat. Kalau acara cepat itu hakim tunggal sendiri, dan waktunya hanya 14 hari. Kalau sampai berbulan-bulan habis nanti kan, hanya 14 hari, harus diputus. Tetapi kalau acara biasa, bisa lama, berbulan-bulan. Dan acara cepat ini, Bapak Ibu semuanya, kalau sudah diputus, upaya hukum ditiadakan. Nah, ini enaknya. Tapi harus ada alasan kepentingan tadi. Kalau nggak ada alasan kepentingan ya, misalnya terkait dengan keputusan wali kota untuk membuat jalan frontage road kan gitu. Karena kalau dibuat frontage road ini akan menjadikan masyarakat itu lebih menderita, misalnya begitu. Yang digugat kan keputusan untuk program frontage road. Nah ini kan lama, artinya tidak harus dengan singkat. Tapi kalau dengan singkat harus ada dalilnya itu, dan kemudian dalam singkat itu waktunya cuma 14 hari, tidak ada upaya. Tapi kalau acara biasa sampai dengan proses peradilan diputus. Maaf Prof, dilanjutkan diskusi nanti baru masuk pemaparan orang bagaimana Prof? Oh boleh? Tanya jawab boleh. Oke, boleh. Maaf Prof, saya potong. Apakah mengenal Perstek Prof untuk di PTUN? Perstek tetap ada, tetapi ketika yang tidak hadir itu pemohon atau penggugat menjadikan gugurnya gugatan. Ya. Jadi Bapak A ini menggugat kepada pejabat pemerintah. Tetapi ketika menggugat ini tidak pernah hadir dalam persidangan, maka hakim akan menetapkan bahwa gugatan. Artinya apa? Diwajibkan penggugat itu harus hadir di dalam proses persidangan, mulai dari persiapan ya, atau dismissal sampai dengan putusan. Tetapi hak untuk tergugat bisa tidak hadir. Ketidakhadiran tergugat bukan tidak menggugurkan gugatan. Artinya apa? Bahwa putusan
pengadilan tanpa hadirnya tergugat ini sangat mungkin. Artinya bahwa perspektif itu ada. Oke, satu lagi Prof, belum kami lempar ke forum ke rekan-rekan. Untuk Pilpres itu gugatan ke PT UN apa ke MK, Prof? Ya. Hasil Pilpres Pada saat pemilihan presiden itu sampai detik ini terkait dengan sah atau tidaknya suara, bukan hasilnya, Oke. itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dulu terkait dengan tingkat daerah dan sengketa tingkat daerah tentang hasil, kalau hasil dari pemilihan itu adalah PT UN karena dituangkan ke dalam KPU adalah merupakan pejabat pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan. Kalau hasil hitungan 10, 11, tidak terima, saya 12 kok, hitung 11 ya. Ini adalah hasil. Tetapi kalau kemudian terkait dengan suatu putusan yang dikeluarkan tentang sah atau tidaknya terkait dengan pemilihan ini adalah Ya, baik, kita kasih aplaus untuk Prof. John.